Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh membuka pagi hari ini dengan renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan doa pagi ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi ini. Semoga Tuhan pada pagi ini Engkau tetap menyertai kami, membimbing kami dengan setiap firman-Mu yang akan Kau taburkan kepada kami pada pagi ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti isi hati-Mu dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mencari yang baik. Saya ambil dari bacaan dari Nubuat Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita semua membaca dari firman Tuhan dari Nubuat Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 15, dikatakan bahwa Bapak Ibu dan saya, kita harus mencari yang baik, bukan yang jahat. Mengapa Bapak Ibu? Dan ketika saya membaca firman, merenungkan firman ini, saya teringat akan kata-kata dari Santo Paulus di dalam Roma bab 7 ayat 19 yang dikatakan demikian, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Bapak Ibu, ketika kita juga merenungkan firman Tuhan dari Roma bab 7 ayat 19 ini, dikatakan oleh Santo Paulus secara jelas bahwa walaupun Bapak Ibu dan saya, kita mempunyai kehendak untuk berbuat baik, tetapi justru yang sering kita lakukan yang jahat Bapak Ibu. Dan pagi ini firman Tuhan dari Nubuat Amos menegaskan kepada kita semua supaya kita mencari yang baik. Apa yang baik itu? Dan mengapa kita harus mencari yang baik, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ada 3 hal mengapa Bapak Ibu dan saya, kita harus mencari yang baik. Jelas sekali dikatakan dalam kitab Amos ini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Mengapa? Ada 3 hal. Yang pertama, dilanjutkan, agar kalian hidup. Agar Bapak, Ibu, dan saya, kita hidup. Hidup dalam arti hidup penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika Bapak Ibu dan saya kita melakukan yang jahat Bapak Ibu, hati kita tidak akan tenang, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Karena hal yang jahat itu adalah dosa. Hal yang jahat itu dosa, dan upah dari dosa itu adalah maut. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita bukan melakukan hal yang baik, bukan mencari yang baik, tetapi melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka kita akan hidup dalam satu dosa. Dan itu upah dosa, seperti yang kita tahu, adalah maut. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu dan saya, kita harus melakukan yang baik, mencari yang baik?
Dilanjutkan di dalam kitab Nubuat Amos, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya kita melakukan yang baik, dikatakan Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian, menyertai Bapak Ibu dan saya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai kita. Tuhan tidak akan beserta kita. Sehingga apapun doa kita yang kita ungkapkan, permohonan kita kepada Tuhan, tidak akan dikabulkan. Karena Tuhan tidak menyertai kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu dan saya kita harus mencari yang baik? Dikatakan demikian, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ketika Bapak Ibu dan saya kita mencari yang baik, mungkin Tuhan semesta alam akan berbelas kasih mengasihani Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya teringat akan satu pengalaman hidup saya. Ketika saya masih dalam kehidupan rohani yang lama, walaupun saya Bapak Ibu waktu itu sudah menjadi dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan, tetapi saya sering mencari yang jahat, bukan yang baik Bapak Ibu. Seperti yang katakan oleh Roma bab 7 ayat 19 tadi, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saya teringat bahwa pada waktu itu saya ingin hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Saya ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang saya lakukan justru saya mencari kenikmatan duniawi. Justru yang jahat, bukan yang baik. Walaupun saya ingin hidup kudus, hidup baik, tetapi ketika saya melakukan yang jahat di mata Tuhan Bapak Ibu, yang terjadi dalam hidup saya seperti yang dikatakan tadi, kalau Bapak Ibu dan saya mencari yang baik, maka Bapak Ibu dan saya akan hidup damai sejahtera, hidup sukacita. Ketika saya melakukan yang jahat di mata Tuhan, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu dalam kehidupan saya. Tidak ada sukacita dalam kehidupan saya, karena saya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saya dikejar-kejar oleh hati nurani saya pada waktu itu Bapak Ibu. Dan yang terjadi kemudian ketika saya minta Tuhan untuk mengabulkan doa-doa saya, tidak dikabulkan Bapak Ibu. Saya hidup dalam kekurangan, saya hidup dalam kekeringan. Saya dihantui oleh dosa-dosa saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika saya melakukan yang jahat di mata Tuhan, hidup saya boleh dikatakan penuh dengan kesusahan, kegelisahan, ketakutan. Mungkin Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu dan saya, mari kita Bapak Ibu, kita melakukan mencari yang baik di mata Tuhan, supaya kita boleh beroleh 3 janji Tuhan seperti dikatakan oleh kitab Nabi Amos, supaya Bapak Ibu kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita, supaya Tuhan semesta alam menyertai Bapak Ibu dan saya, sehingga apapun yang kita doakan boleh terkabul seperti yang dikatakan tadi. Tuhan semesta akan menyertai kita seperti yang kita katakan. Dan yang ketiga, agar Tuhan mengasihani kita, berbelas kasih kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh Kau taburkan, yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi ini. Kami Tuhan mau mulai hari ini senantiasa mencari yang baik, yang berkenan kepada Engkau, supaya kami boleh mengalami sukacita, damai sejahtera dari Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, semuanya yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Adin, jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. Tuhan memberkati.